Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasanya datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ghalas si'r." Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga-harga telah melonjak naik. Fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga untuk kita. Saat itu ada kenaikan harga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat datang kepada Rasulullah ingin ditetapkan harga agar menjadi solusi bagi kenaikan harga yang menimpa mereka. Maka saat itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Al-qabitul basitur raziq. Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengaruniakan rezeki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa inni la arju an alqallah." Dan aku berharap aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw mal. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman yang dilakukan baik dalam harta ataupun darah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, datang seseorang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapkanlah harga. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis tersebut kita sama-sama melihat dan mendengar bahwa kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di zaman kita saja, tapi pernah terjadi di zaman terbaik dari umat ini, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, bahkan di zaman para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama yang lain pun ada yang namanya kenaikan harga. Tetapi kita pada hakikatnya dapat belajar dari seperti apa prinsip mereka dan jalan hidup mereka dan apa yang mereka pilih di saat terjadinya kenaikan harga tersebut. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim, sifat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kenaikan harga yang terjadi. Dan ketika kejadian ini terjadi di zaman Rasul, terjadi di zaman para sahabat, maka
kita punya contoh yang sangat berkualitas. Contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi kenaikan harga ini. Yang seseorang tidak boleh mengelak. Seseorang harus mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, mengajarkan para sahabat apa yang harus dilakukan seorang muslim di saat terjadi kenaikan harga. Dari hadis tersebut ada banyak hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama ya ibadallah, bahwa turun dan naiknya harga ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwal musa'ir, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Naik, turun, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan naiknya harga dan turunnya harga semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin terjadi kecuali atas kehendak dan keinginan Allah. Tidak mungkin. Ya. Salah satu perkara takdir yang harus kita yakini, sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Syekhul Islam, Allah menurunkan sebab dari naiknya harga dan turunnya harga. Dan sebab dari naiknya harga adalah kezaliman di antara manusia. Dan sebab turunnya harga adalah perbuatan baik di antara sesama manusia. Jadi kaidah pertama yang harus kita fahami, Allah Subhanahu wa taala adalah yang menetapkan harga. Allah atas kehendaknya lah menjadikan harga naik dan harga turun. Maka ketika kita memahami kaidah pertama tersebut, Rasulullah mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kata Rasulullah, berdoa kepada Allah. Karena doa ini adalah sebab utama bagi seseorang. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah sa'ir, wahai Rasulullah tetapkanlah harga. Apa jawaban Rasulullah? Bal ad'u, yang akan aku lakukan adalah berdoa. Doa adalah sebab yang paling utama. Tapi sering banyak orang mengatakan, saya nggak punya apa-apa kecuali doa. Justru doa itu adalah sebab yang paling utama. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seseorang ketika menghadapi kenaikan harga, menghadapi kesulitan ekonomi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan. Dia harus menadahkan kedua tangannya kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus paham bahwa yang melapangkan rizki dan menahan rizki bagi seseorang hanyalah Allah. Maka berdoanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika mengalami atau berada di zaman kenaikan harga, apa yang harus dilakukan? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi keberkahan, limpah ruahnya rizki, itu sebabnya adalah keimanan dan ketakwaan. Maka ketika seorang hamba mengalami masa kesulitan seperti ini, yang harus dia lakukan, perbaiki tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicek kembali bagaimana kualitas ibadah dia. Bagaimana dia dengan kemaksiatan. Apakah ketika terjadinya kenaikan harga itu dia semakin jauh, apa justru semakin banyak melakukan kemaksiatan? Di zaman sekarang kan orang harga naik, tapi keimanan dan ketakwaan tidak ikut naik. Malah terjun bebas. Ketika terhimpit dengan kesulitan, malah dia melakukan judi online. Melakukan pinjaman online, pinjaman kredit ribawi. Justru ini dilakukan saat terhimpit kesulitan yang harusnya dia tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Andai mereka mau beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu rahmat, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi enggak, ini justru di zaman kesulitan, pinjaman kredit ribawi semakin merajalela. Orang enggak mau untuk bersabar, qanaah. Dia segera langsung mengambil jalan pintas melakukan pinjaman ribawi, melakukan judi online. Orang Sunda bilang sugan-sugan dapat. Seumur hidup dia main judi terus. Dan ini terjadi, judi online. Bahkan tidak menimpa orang tua saja, anak-anak sekarang. Duduk-duduk di kafe, taunya main judi online. Nggak ketahuan. Tiba-tiba orang tua harus jual tanah, jual rumah untuk membayar pinjaman online anaknya, judi online anaknya. Banyak orang yang udah kena penyakit hal tersebut. Melakukan bisnis palsu biar mendatangkan investor. Taunya investasi tersebut dia pakai untuk judi online. Ini banyak terjadi sekarang kasus seperti ini. Justru keimanan dan ketakwaan tidak ditingkatkan. Padahal ini adalah kunci selain berdoa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lantas apalagi yang harus dilakukan di saat kenaikan harga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Seseorang harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, menurunkan hujan dari langit. Orang kalau beristighfar Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan rezeki berupa keturunan dan harta. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sungai-sungai akan mengalir dan kebun-kebun akan rindang hijau. Ini yang akan terjadi ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang salah seorang kepada Al-Hasan Al-Basri bertanya, wahai Al-Hasan Al-Basri, kekeringan terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang orang kedua bertanya, wahai Imam, sesungguhnya aku tidak kunjung memiliki keturunan. Apa yang harus aku lakukan? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang orang ketiga, wahai Imam, aku mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Apa yang harus aku lakukan? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang orang yang keempat, wahai Imam, kebun-kebun kami kering. Apa yang harus kami lakukan? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Ketika ada yang bertanya, orang yang duduk di majelis tersebut, wahai Imam, setiap ada yang datang kepadamu, engkau hanya jawab beristighfar kepada Allah. Pertanyaannya berbeda, jawabannya satu. Bagaimana bisa seperti itu? Maka beliau membawakan surat Nuh tersebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka jika kita ayuhal ikhwah ingin Allah lapangkan rezeki bagi kita, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Dan ini pun dilakukan oleh para sahabat padahal dosa mereka tidak banyak seperti kita. Mereka ketika tertimpa kesulitan beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pacaklik di zaman Umar bin Khattab, berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dilakukan oleh seseorang. Jangan dia justru memperbanyak melakukan dosa di saat kesulitan. Sedang sulit tapi kerjaannya bakarin terus uang. Dikatakan sulit. Harusnya orang ketika sulit yang harus dilakukan yang berikutnya adalah memilih hal-hal primer untuk dia beli. Mengesampingkan hal-hal yang bersifat sekunder atau tersier ditinggalkan. Apalagi yang gak bermanfaat. Apalagi yang mendatangkan penyakit dibuang. Ya. Jangan justru yang dikurangi adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Di zaman sekarang seperti itu. Buat beli beras dia kurangi buat anak istrinya. Tapi rokok gak mau dia kurangi. Sehari jatah dia 1 bungkus. 1 bulan tetap 750.000 itu harus ada. Padahal penghasilan 3 juta. Bayangkan, 1/3 dipakai untuk dibakar. Sedangkan di rumahnya akhirnya dia kurangi. Jatah beras dia kurangi. Jatah lauk pauk dia kurangi.
Tapi untuk membakar uang tidak pernah mau berhenti. Ini kan salah satu bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya dan kepada orang di sekitarnya. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam hadis tersebut. Dan aku berharap kepada Allah, aku tidak memiliki sesuatu yang kalian tuntut di hari kiamat kelak saat berjumpa dengan Allah, baik darah ataupun harta. Ya. Jadi saat adanya kenaikan harga, seseorang harus ingat jangan sampai menzalimi orang lain. Karena di zaman sekarang orang ketika terjadi kenaikan harga, menjadikan fursah kesempatan untuk menzalimi orang lain. Dia jualan beras, timbangannya dia kurangi. Dia jualan daging, timbangannya dia kurangi. Ditanya kenapa? Harga naik. Gimana lagi buat nutup? Ya, tidak mau jujur. Dizalimi orang lain. Dizalimi dirinya sendiri. Dizalimi keluarganya. Maka harus ingat seseorang, ketika di saat paceklik, di saat sulit, jangan sampai menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Karena ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW saat itu. Rasulullah mengatakan, wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yadlubuni bimadlabatin fi damin aw mal. Dan aku berharap aku berjumpa dengan Allah. Ini Rasulullah nih berbicara. Aku berharap aku berjumpa dengan Allah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman harta ataupun darah. Karena momentum naiknya harga ini sering menjadi sesuatu yang dijadikan alasan orang untuk menzalimi orang lain. Alasan orang untuk menumpahkan darah orang lain. Dulu di zaman terjadinya kenaikan harga di tahun 98, berapa banyak darah yang ditumpahkan. Dengan dari saya sedang kesulitan. Berapa banyak harta yang dirampas tanpa hak, penjarahan di mana-mana. Maka ini adalah nasihat luar biasa dari Rasulullah SAW untuk kita. Agar kita menahan diri tidak menzalimi orang lain di saat terjadi kenaikan harga. Jangan terpengaruh oleh hasudan-hasudan orang untuk melakukan kemungkaran. Karena bisa menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Dan itu terjadi. Pengalaman hidup kita mengajarkan hal tersebut. Bahwa tahun 98 dulu Pak, Bu, kan mungkin Bapak Ibu lebih senior dari saya saat itu. Penjarahan di mana-mana. Ya, banyak wanita yang kehilangan kehormatannya. Banyak ada terjadi pembunuhan. Dengan dalih kenapa? Kesulitan ekonomi. Sehingga terjadinya penjarahan. Maka kita harus menahan diri kita. Lihatlah para salaf rahimahumullah. Terjadi kenaikan harga, bagaimana sikap mereka? Ya. Lihatlah Salamah ibn Dinar, Abu Hazim. Ketika dikatakan kepada beliau, ya Abu Hazim, qala as-si'r, wahai Abu Hazim, harga udah naik semua. Apa yang harus aku lakukan? Kata Abu Hazim, wa ma yaghummukum min dzalik? Apa yang membuat kalian risau? Innal ladzi yarzuquna fir rukhs wal ladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga murah, dialah Allah zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga mahal. Yang memberikan rizkinya sama Allah. Kenapa kalian risau? Tetap makan kita. Bapak Ibu ngalamin mungkin saat bensin dulu harga 500, naik ke 1.200, naik ke 2.400, naik ke 4.500, naik ke 6.500, naik ke 7.650, naik ke 10.000. Pernah dengar gak ada saudara Bapak Ibu yang mati karena kelaparan? Semuanya Allah kasih rezeki. Dan kita masih hidup hingga saat ini, mengalami kenaikan demi kenaikan tersebut. Alhamdulillah Allah kasih rezeki kepada kita. Maka jangan terlalu khawatir. Tugas kita itu melakukan sebab ikhtiar. Apa hal-hal yang tidak perlu dikurangi. Lebih giat lagi dalam berusaha. Karena Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Itu bentuk ibadah. Maka semakin giat dalam bekerja. Semakin banyak berikhtiar dalam perkara yang halal. Perbanyak berdoa. Tingkatkan keimanan, ketakwaan. Itu yang kita lakukan. Ambil perkara-perkara yang pokok untuk keluarga kita. Yang tidak perlu jangan dulu. Ya. Apa yang tidak terlalu penting jangan dulu. Jangan khawatir. Sama yang memberikan rezekinya adalah Allah. Dan ada perkataan yang dinisbatkan kepada Ibrahim ibn al-Adham. Ketika ditanya,
wahai Ibrahim bin Adham, harga semakin banyak yang mahal. Kata beliau apa? Wallahi la ubali law asbahat habbatu sya'ir bidinar. Demi Allah aku tidak peduli walaupun satu biji gandum itu seharga 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, hampir 4,5 juta. Aku nggak peduli. Kalau satu biji gandum harganya itu 4,5 juta, aku nggak peduli. Kenapa tidak peduli? Kata beliau, alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku bahwa Allah lah yang akan menanggung rizkiku. Jadi tugasku beribadah. Rizki Allah yang akan berikan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Apa ibadah yang dilakukan? Tadi berdoa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, perbanyak beristighfar, berikhtiar. Bukan juga duduk di rumah, berikhtiar. Ambil hal-hal yang sebab-sebab. Oh, berarti saya harus semakin giat dalam bekerja. Saya punya tanggungan istri, anak-anak saya. Saya punya tanggungan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Lebih giat lagi dalam bekerja dalam perkara yang halal. Jangan menelantarkan kewajiban dan melakukan yang haram. Itu cukup. Lebih giat lagi. Lebih semangat lagi. Karena ibadah, mencari nafkah itu adalah ibadah. Zaman sekarang enggak. Laki-lakinya di rumah tidur, istrinya yang bekerja. Kemudian ditanya apa? Harus qanaah. Istrinya ketika mengeluh, kamu harus qanaah. Dia tidak bekerja. Tidak mau melangkahkan kaki keluar, mencari nafkah. Giliran istrinya menanyakan tentang uang belanjanya, dikatakan kita harus qanaah. Ini pemahaman qanaah yang keliru. Kalau dia sudah berikhtiar, bekerja dari perkara yang halal, kemudian dapat sehari 20.000, dikasihkan kepada istrinya. Istrinya berkata, ini uangnya kurang, kita harus qanaah, kita cukup-cukupkan. Wajar. Tepat dia berkata seperti itu. Tapi dia tidak mau melangkahkan kaki, tidak di dunia offline, tidak di dunia online. Giliran istrinya mencari, minta nafkah sebagai kewajiban dari suami, katakan harus qanaah. Ini keliru. Maka tetap ya ikhwah, di zaman saat ini, zaman yang penuh dengan kesulitan, perbanyak kita berdoa kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan, perbanyak beristighfar, dan lebih giat lagi dalam mencari nafkah dalam perkara yang halal, di dalam cara yang halal. Jangan sampai menelantarkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. InsyaAllah Allah akan bukakan pintu rizki bagi kita, sehingga kita bisa hidup dengan penuh izzah, kemuliaan, tidak merendahkan diri di hadapan orang lain. Jadilah hamba yang selalu kaya dalam artian memiliki kekayaan hati, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah contoh yang sungguh luar biasa. Telah dialami kenaikan harga ini di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Tugas kita saat ini hanya mencontoh apa yang mereka lakukan, karena mereka telah berhasil melalui hal tersebut di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berusaha menempuh cara-cara lain yang justru dapat menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan sekarang kita sampai ke dalam pembahasan Ujbul Mar'u bi'ilmi. Ujbul Mar'i bi'ilmi, yaitu kekaguman seseorang terhadap ilmu yang dia miliki. Bab ke-17, kekaguman seseorang terhadap ilmu yang dia miliki. An Masruq rahimahullah qala bihasbil mar'i minal jahl an yu'jaba bi'ilmihi wa bihasbi minal ilmi an yakhsha Allah. Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kata Masruq rahimahullah berkata, bihasbil mar'i minal jahl an yu'jaba bi'ilmihi. Cukup seseorang itu dikatakan jahil ketika dia merasa kagum, ujub terhadap ilmunya. Wa bihasbihi minal ilm an yakhsha Allah, dan cukup seseorang itu disebut berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu cukup disebut jahil ketika dia kagum terhadap ilmunya, merasa saya ini berilmu. Itu udah ketahuan sudah bahwa dia adalah orang yang jahil. Karena orang semakin banyak membaca, semakin sadar bahwa dia itu tidak tahu apa-apa. Semakin banyak dia mendengar, semakin sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Makanya biasanya orang yang kagum terhadap ilmu yang ada pada dirinya, sombong dengan ilmu yang ada pada dirinya, biasanya orang-orang yang baru belajar.
Dia merasa, oh saya sudah tahu nih 1-2 hadis. Ya. Tapi orang yang sudah menyelesaikan 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, semakin sadar bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Ilmu ini lautan. Dia mungkin hanya mendapatkan 1 tetes, 2 tetes saja. Dan itu yang disadari oleh para ulama hafizahumullah yang masih hidup dan rahimahumullah yang telah meninggal di antara mereka. Tidak pernah merasa kagum dengan ilmu mereka, selalu merasa kurang. Mau untuk mengambil istifadah dari orang-orang yang lebih mengetahui ilmu tersebut. Lihat Syekh Albani rahimahullah di penghujung hayatnya. Beliau mengatakan, alimtu annani la a'lam. Sekarang aku semakin sadar bahwa aku ini tidak memiliki ilmu. Padahal sudah berapa puluh buku yang beliau tulis. Berapa ratus murid beliau yang jadi ulama. Berapa murid beliau, berapa ilmu yang telah disebarkan lewat tangan beliau. Tapi beliau mengatakan, alimtu annani la a'lam. Aku tahu aku tidak memiliki ilmu. Kita baru selesai 1 kitab juga belum. Sudah jalannya tegak, membusungkan dada. Subhanallah. Ini sesuatu yang menyedihkan. Fenomena yang sangat menyedihkan. Maka tidak boleh seseorang itu bangga dengan ilmu. Orang yang berilmu itu harus memiliki kerendahan hati. Karena salah satu bentuk kesombongan yang paling hina adalah ketika seseorang bangga dengan ilmunya. Karena ilmu ini harusnya menjadikan dia orang yang paling memiliki kerendahan hati. Afdalul ibadat at-tawadhu. Sebaik-baiknya ibadah adalah tawadhu. Maka para ulama menyebutkan kesombongan yang paling menjijikan itu bukan sombong dengan harta, bukan sombong dengan pangkat, bukan sombong dengan jabatan. Kesombongan yang paling hina itu ketika seseorang sombong dengan ilmu dan ketakwaan yang dia punya. Karena orang yang berilmu dan bertakwa harusnya dia ini lebih memiliki sifat kerendahan hati dibandingkan yang lain. Gak boleh sombong dengan ilmu, karena bukan siapa-siapa. Sekarang orang gak mau. Kalau sudah terkenal sedikit harus ada fulan dan alan di samping kanan kiri, harus dikawal depan belakang. Gak mau jalan. Kesombongan sudah mulai menjalar. Padahal ilmunya siapa? Para ulama di negeri Yaman, para ulama di Timur Tengah, mereka sangat rendah hati dengan ilmu yang mereka miliki. Tidak pernah mau dimuliakan, bukan pada tempatnya. Mereka tidak mau dimuliakan bukan pada tempat. Artinya mereka basyar, manusia. Ada yang berjualan melon dan semangka dengan gerobak dorongnya. Ada yang mengambil sendiri tabung gas, dia gendong dengan tangannya. Tidak ada yang namanya pengawalan depan, belakang, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia dan mereka tuh semakin rendah hati ketika mereka semakin berilmu. Tasimamnya Masjidil Haram. Itu kalau dikawal itu Pak, Bu, hanya masuk ke area Masjidil Haram. Keluar dari Masjidil Haram, Bapak Ibu tunggu di samping pintu istana. Bawa mobil, ada yang bawa mobil sendiri. Kalau yang tua baru disupirin. Yang muda-muda bawa mobil sendiri, tidak ada pengawalan. Sendiri. Hanya di dalam area Masjidil Haram untuk melancarkan kegiatan sholat berjamaah. Keluar dari situ, mereka menyadari manusia biasa. Tidak pernah sombong dan angkuh dengan ilmu mereka. Apalagi kita, saya, Bapak Ibu semua, kita harus lebih berendah hati dengan kadang di kampungnya misalkan dianggap sebagai orang yang paling berilmu, jalan udah beda. Duduk udah gak mau di tempat yang lain. Harus kalau gak dimuliakan gak mau nengok. Dipanggilnya itu harus, apalagi kalau sudah haji. Kalau gak dipanggil Pak Haji gak mau nengok. Jalan aja. Saya pernah bertemu Pak satu Syekh Muhammad bin Hizam. Beliau salah satu penulis kitab syarah dari Bulughul Maram. Itu dipanggil Syekh gak mau nengok. Kalau dipanggil Syekh gak mau nengok. Karena dia ngerasa saya bukan Syekh. Gak mau nengok. Di kita enggak dipanggil Ustadz. Anak tidak dihargai dan lain sebagainya. Jadi penghargaan itu diinginkan bukan diberikan justru.
Jadi lebih banyak yang menginginkan. Ini nggak boleh. Nggak boleh bangga dengan ilmu. Kita harus sadar diri bahwa ilmu itu seperti lautan. Dan kita hanya baru mendapatkan setetes dua tetes dari ilmu tersebut. Tidak ada yang harus kita banggakan. Wa bihasbi minal ilmi an yakhsyallah. Patokan parameter seseorang berilmu atau tidak itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu tentang hal tersebut diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tapi orang-orang di sekitar kita hanya melihat zahirnya kita saja. Bapak Ibu lihat zahirnya saya lihat zahirnya bapak-bapak sekalian. Tapi inti dari ilmu tersebut adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ingin tahu keberhasilan kita mengikuti kajian setiap pekan, tinggal cek berhasil atau tidaknya itu rasa takut kita kepada Allah bertambah atau tidak. Sekian tahun ikut pengajian tapi rasa takut kepada Allah tidak pernah bertambah, ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memiliki ilmu, harus beriringan dengan semakin tingginya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Tapi kalau ilmunya naik, rasa takutnya justru turun, maka ini ada yang khalal, ada kesalahan di dalam pembelajaran kita. Ada kesalahan di dalam pemahaman kita. Rasa takut itu adalah parameter dari kualitas keilmuan seorang hamba. Dan ini disebutkan oleh Masruq rahimahullah. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, ra'sul ilmi khasyatullah. Puncak dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Fa illam tujad fama thamma ilm. Kalau enggak ada, buat apa ilmu itu? Fa in dhamma ila hadha ujbun min al-mar'i bi ilmi fa hadha istihkamu da alladhi tarama bi sahibihi ila al-halaki wal 'atab. Dan jika tergabung tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombongnya seseorang dengan ilmu yang dia miliki, maka dua hal ini dapat menghantarkan seseorang kepada kebinasaan dan kerusakan. Nah, ini banyak terjadi. Merasa sombong dengan ilmu, rasa takut semakin berkurang, maka dibabras saja Pak semuanya. Ditabrak oleh dia semuanya. Enggak ada rasa takut dan merasa berilmu. Terobos semuanya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Sesuai pesanan. Ustaz, ini hukumnya apa? Dilihat oleh dia. Ini kalau saya katakan halal, bayar berapa nih? Kalau dikatakan haram, bayar berapa? Merasa berilmu dan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Merasa berilmu dan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, minim rasa takut kepada Allah. Ini kalau digabung menyebabkan kebinasaan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dapat membinasakan orang-orang di sekitarnya. Maka seseorang harus hati-hati dengan ini. Makanya Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, al-alimu man yakhsyallah. Orang yang berilmu itu siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika memahami satu ilmu, mengetahui, coba untuk memahami. Setelah memahami, coba untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan, belajarlah untuk mendakwahkan. Diketahui, difahami, diamalkan, didakwahkan. Jangan seperti lilin. Dia terangi orang-orang di sekitarnya, tapi dia bakar dirinya sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah engkau memerintahkan orang berbuat kebaikan dan kau lupa terhadap diri kalian sendiri? Nah, ini banyak terjadi orang seperti lilin. Disinari orang-orang di sekitarnya, dia bakar diri dia sendiri. Ini kalau dalam perkara agama tidak baik yang seperti ini. Dia share-nya sesuatu yang baik, tapi nggak dia amalkan. Dia share sesuatu yang positif, tidak dia lakukan. Oh, berarti nggak usah share aja dong kalau nggak ngelakuin. Bukan, yang benar share itu udah benar, share kebaikan itu udah benar. Yang salahnya itu tidak dia lakukan. Maka yang dirubah bukan dia tadinya suka men-share jadi tidak menjadi men-share, bukan. Yang dia harus rubah adalah yang tadinya dia amalkan harus diamalkan. Yang tadinya dia lakukan tidak lakukan harus dia lakukan. Di zaman sekarang kebalik. Ketika orang belum melakukan kebaikan, dia men-share kebaikan, orang bilang ente ngapain nge-share kebaikan, ente aja belum ngelakuin. Jadi yang diingkari justru yang ma'ruf. Harusnya yang diingkari kemungkarannya. Yang ma'rufnya udah baik, udah biar dia terus semangat menukilkan perkataan-perkataan para ulama.
Yang dinasihati ini, antum harus lebih memperbaiki diri. Agar apa yang antum share, antum amalkan juga. Begitu. Jangan yang ma'rufnya yang diingkari. Oh, antum nggak pernah ngamalin tuh ngapain share-share kayak begitu? Udah nggak usah, jangan so alim jadi orang. Akhirnya dia beramal tidak, men-share tidak. Coba kalau dia men-share yang baik tapi belum dia amalkan, orang yang datang ke dia bilang, antum masya Allah, antum sering men-share yang baik, ana dapat manfaat dari tulisan antum. Tapi kalau antum bisa mengamalkan apa yang antum tuliskan, itu luar biasa. Belajar akhi, terus. Wah, dia jadi semangat tuh. Jadi yang kurang baik yang diperbaiki, bukan yang sudah baik disuruh untuk ditinggal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah ini luar biasa. Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu dalam hidup akan lebih hati-hati. Dia ibarat punya kacamata hukum. Ini kacamata yang disebut, bukan kacamata ini. Jadi dia itu dalam hidup tuh seakan-akan punya kacamata hukum. Kacamata hukum yang dia dapat melihat mana perkara syubhat dan haram dan meningkatkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang dalam hidup itu masa bodoh karena dia tidak punya kacamata tersebut. Saya ambil contoh nih. Ada orang yang kacamatanya bisa melihat ranjau misalnya. Ada tanah lapang luas. Orang pertama, dia tidak punya kacamata yang dapat melihat ranjau. Dia lihat tanah lapang luas, dia bilang, oh, ini tanah lapang biasa. Disuruh lari, dia akan lari. Akhirnya meledak di sana, meledak di sini, meledak di sana. Ujung-ujungnya dia hancur lebur. Kenapa? Karena dia tidak punya kacamata tadi. Orang yang kedua punya kacamata yang dapat melihat ranjau. Dia lihat lapangan ini penuh dengan ranjau. Maka dia akan jalan penuh dengan kehati-hatian. Khawatir, terjerumus, dan menginjak ranjau. Begitupun dalam kehidupan kita. Orang yang berilmu, dia itu punya kacamata tersebut. Sehingga dia akan berjalan lebih hati-hati. Ini berarti ilmunya dia pakai. Rasa takut kepada Allahnya semakin banyak. Khawatir melakukan syubhat, khawatir melakukan yang haram. Dia hati-hati. Orang yang awam akan melihat, ngapain? Gimana lagi caranya dapat rezeki kalau begitu? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Tapi itulah orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka menggunakan kacamata ilmu tersebut sehingga semakin besar rasa takutnya kepada Allah, dia lebih berhati-hati dalam berjalan. Khawatir terjerumus dalam perkara syubhat dan perkara yang haram. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak tahu bahwa di hadapan dia itu bahaya yang begitu banyak. Akhirnya dia hidup dengan penuh ketidakteraturan. Injak sana, injak sini, masa bodoh dia berjalan. Ya. Akhirnya dia terjerumus dalam lumpur kemungkaran. Maka Bapak Ibu ketika kita belajar punya ilmu dipakai agar rasa takut kita semakin besar. Orang yang memakainya itu dia akan lebih hati-hati dalam berjalan, tidak akan sembrono dalam berjalan. Kemudian berikutnya doaun jami', doa yang mencakup banyak hal. An Muawiyah ibn Qurrah qala kana Abu Darda yaqul Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Qala Muawiyah fanara anna minal imani imanan laysa bidaim wa minal ilmi ilman la yanfa' wa minal hadi hadiyan laysa biqayyim. Al-iman li Ibn Abi Shaybah. Hadha du'aun 'azim jami'un yu'tharu 'an Abi Darda radhiyallahu anhu wa kafa bi ta'liqi tilmidhihi Muawiyah tibyanan lahu. Ada doa yang dinukilkan dari Muawiyah ibn Qurrah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu itu beliau selalu berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tetap terus menerus, wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa hadiyan qayyima, dan hidayah yang lurus, hidayah yang tegak lurus. Qala Muawiyah
fanara anna minal imani imanan laysa bidaim. Dan kita sama-sama melihat berapa banyak keimanan itu yang tidak tetap. Iman yang turun, iman yang hilang dari seseorang. Wa minal ilmi ilman la yanfa', dan ilmu yang tidak bermanfaat berapa banyak kita lihat. Wa minal hadi hadlan laysa biqayyim, dan dari hidayah yang tidak tegak lurus. Berapa banyak ini kita lihat. Maka kata Syekh Abdul Razak, doa ini sangat begitu luar biasa yang disampaikan oleh Abu Darda, dan apa yang disebutkan oleh muridnya yaitu Muawiyah ibn Qurrah sudah sangat menjelaskan dari doa tersebut. Ini doa luar biasa. Kita memohon kepada Allah ilman daima, keimanan yang tetap. Berapa banyak Pak di hadapan kita orang yang tadinya beriman luar biasa, murtad keluar dari agama Islam. Berapa banyak? Berapa banyak orang yang tadinya Masya Allah tabarakallah di dalam ketakwaannya turun drastis, terombang-ambing dalam kemaksiatan walaupun tidak keluar dari keislaman. Ini kita saksikan yang disebut orang futur dan lain sebagainya. Kemarin sholatnya rajin, tiba-tiba sekarang meninggalkan sholat tersebut. Kemarin Masya Allah tabarakallah istiqamah dengan berpuasa dan lain sebagainya, sekarang jadi peminum khamar. Banyak yang seperti ini. Bahkan yang murtad sekalipun keluar dari agama Islam juga tidak sedikit. Ya. Bahkan ada kemurtadan yang luar biasa di abad ini yang dilakukan oleh Al-Qasimi, yang mana dulunya beliau adalah penulis dari kitab tentang ilhad, yang mana buku tersebut menjadi buku yang sangat luar biasa rujukan. Orang-orang yang terkena syubhat akhirnya kembali ke jalan kebenaran karena buku-buku yang dia tulis. Orang-orang yang murtad kembali ke dalam Islam karena buku yang dia tulis. Salah satu sebabnya. Orang yang di luar Islam banyak yang masuk Islam karena membaca bukunya tersebut. Sehingga para ulama zaman tersebut mengatakan Al-Qasimi dengan buku ini telah membeli bidadari surga. Disebutnya seperti itu. Karena sungguh luar biasa. Banyak orang yang dapat hidayah. Ternyata penulisnya yang wafat dalam kekufuran. Bayangkan. Wafat dalam kekufuran. Tidak selamat. Kenapa? Tadi kita harus banyak meminta kepada Allah imanan daima. Keimanan yang tetap. Nggak tahu kita duduk sekarang di kajian, saya bicara di depan Bapak Ibu sekarang mendengarkan. Kita nggak tahu besok lusa kita ada di mana. Apakah keimanan kita bertambah atau tidak? Maka kita perlu meminta, berdoa kepada Allah agar ditetapkan dalam keimanan. Karena salah satu nikmat paling utama nikmat Islam dan nikmat iman. Ini nikmat yang luar biasa, jangan sampai lupa kita untuk mensyukurinya. Minta kepada Allah, tetapkan keimanan kita. Jangan sampai enggan untuk berdoa. Wa minal ilmi ilman la yanfa'. Berapa banyak ilmu yang enggak bermanfaat. Orang banyak yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat, tidak untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Punya ilmu, iya, enggak manfaat untuk dirinya, tidak diamalkan. Ilmunya banyak tapi tidak pernah diamalkan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat untuk dirinya ilmunya. Atau dia ilmunya bermanfaat untuk dirinya tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Punya kapasitas, tidak mau mengajarkan istrinya, tidak mau mengajarkan anaknya, tidak mau mengajarkan keluarganya, pelit dengan ilmu. Berapa banyak kita saksikan hal tersebut. Orang punya ilmu nggak manfaat, tidak untuk orang sekitar dan tidak untuk dirinya sendiri. Pelit ilmu kepada orang sekitar dan pelit ilmu kepada dirinya sendiri tidak mau diamalkan. Maka kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita miliki ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena kalau untuk diri kita kembali kepada kita. Untuk orang lain itu adalah investasi kita. Investasi kita adalah menyebarkan ilmu kepada orang lain. Karena bisa jadi kita meninggal tapi ilmu kita itu masih menyebar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tebarkanlah kebaikan tersebut dan berharaplah kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sebarkan. Bayangkan nih, Bapak Ibu menyebarkan, Bapak Ibu misalkan punya kontak salah satu misalkan salah seorang syekh, salah seorang kiai, salah seorang ustaz. Bapak Ibu nge-share satu potongan kalimat nasihat. Kemudian si syekh tersebut, ustaz tersebut melihat sharean tersebut. Wih, ini Masya Allah nih, bagus. Kemudian dia cross check di kitab aslinya. Oh, ternyata benar. Kemudian dia kutip
dari hadis tersebut, dari ucapan ulama tersebut, dia ambil, dia jadikan bahan khutbah Jumat. Datang dia ke khutbah Jumat, di hadapan dia ada 1.000 orang. Mendengarkan nasihat, misalkan potongan tentang sholat duha. Mendengarkan nasihat tersebut, keutamaan tentang sholat duha. 1.000 orang itu besoknya 500-nya sholat duha. Bapak ibu di rumah lagi tiduran. Bapak ibu dapat pahala dari 500 orang yang melaksanakan sholat Jumat itu, karena mendengar khutbah dari kiai tersebut, dan kiai tersebut dapat ilmunya dari syaran bapak ibu sekalian. Ilmunya manfaat tuh disebarkan. Bisa jadi gak seperti itu? Bisa. Bapak ibu meninggal, dari 500 ini mengajarkan 10 orang dari mereka mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Kalian harus jaga sholat duha. Bapak kemarin mendengar dari khatib bahwa sholat duha itu keutamanya begini-begini. Bapak ibu meninggal, diajarkan ke anaknya. Dari 10 orang, 5 orang mengajarkan lagi ke anaknya, mengajarkan lagi ke anaknya. Salah satu anaknya ada yang menjadi kiai, punya murid ribuan, dia ajarkan kepada murid-muridnya, jaga sholat duha, nasihat dari bapak saya dari kakek saya. Bapak ibu udah meninggal ratusan tahun, ternyata masih ada orang yang sholat duha, bapak ibu masih dapatkan pahalanya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Siapa yang memberikan petunjuk kepada hidayah kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang melakukannya. Maka ini bagian daripada ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Harus semangat menyebarkan yang namanya ilmu. Makanya yang namanya ilmu ini tidak bisa disetarakan dengan dunia, nggak terbayar. Ilmu itu sesuatu yang menjadi tabungan kita, investasi kita yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat. Maka semangat kita harus semakin besar. Orang semangat menyebarkan kebatilan, maka kita harus semangat menyebarkan kebaikan. Jadikan ilmu yang kita miliki, amalkan agar bermanfaat untuk diri kita, dan sebarkan agar bermanfaat untuk orang lain. Tapi kita hanya sebatas menukilkan, karena kita belum pada kapasitas menafsirkan. Karena ilmu untuk menafsirkan luar biasa. Tukilkan. Bapak mau menukilkan ayat ini, tafsirnya apa? Tukilkan. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini begini-begini. Bukan menurut saya tafsir ayat ini begini, bukan. Tapi menukilkan penafsiran para ulama. Karena kita belum punya kapasitas mengatakan menurut saya dan menurut pendapat saya. Karena ilmu sangat luas. Menukilkan. Dan itu insya Allah tercatat dalam pahala kebaikan kita semua. Wa minal hadiyan laisa biqayyim. Dan dari hidayah yang tidak, terus maka kita harus minta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Minta ketetapan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di jalan hidayah. Hidayah itu mahal. Kalau harta seseorang sekarang miskin, besok bisa kaya, sekarang kaya, besok bisa miskin. Jabatan sekarang seseorang menjadi gubernur, besok tidak bisa tidak menjadi apa-apa. Sekarang presiden bisa, besok tidak menjadi apa-apa. Bisa hilang seketika. Hidayah ini yang prosesnya tidak sebentar. Maka pertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur. Dan juga ketika kita tahu bahwa mendapatkan hidayah itu tidaklah mudah, maka kita pun perlu bersabar di dalam menyampaikan apa yang berkaitan dengan hidayah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, karena banyak orang yang dia aja dapat hidayahnya susah, pengen orang lain tuh berubah sehari semalam. Pengen istrinya berubah sehari semalam, anaknya berubah sehari semalam, pengen kayak sulap. Kalau enggak ngamuk-ngamuk dia. Ya, harus bersabar. Tugas kita itu menyampaikan hidayat irsyad. Dan hidayat taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendapatkannya dengan proses, setelah sekian tahun baru kita mau datang ke pengajian, maka kita ketika berdakwah pun mendakwahkan kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, harus penuh dengan kesabaran. Tidak hari ini, besok dia mau, tidak besok lusa, tidak tahun ini, tahun depan. Tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang kesabaran di dalam menyampaikan apa yang menjadi tugas kita untuk kita sampaikan. Maka ini doa dari Abu Darda yang selalu beliau sampaikan. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tetap, ilmu yang bermanfaat,
dan hidayah yang tegak lurus. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita membahas 2 bab, yaitu tentang doa yang tadi doanya Abu Darda yang sangat luar biasa, doa yang mencakup banyak hal tentang keimanan, ilmu dan hidayah, juga tentang larangan untuk mengagumi ilmu yang dimiliki oleh diri kita, ujub terhadap ilmu, sombong terhadap ilmu yang dimiliki, dan itu seburuk-buruknya kesombongan. Tapi orang yang berilmu itu akan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di awal kita telah mempelajari hadis Nabi berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di saat terjadinya kenaikan harga, yaitu memperbanyak berdoa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, banyak beristighfar, dan menghindarkan diri dari menzalimi orang lain, lebih giat di dalam berikhtiar di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah nanti dipastikan, kemungkinan pekan depan saya izin tidak bisa mengisi kajian, tapi insyaallah nanti diumumkan lebih lanjut. Kalau misalkan ada kajian nanti insyaallah diumumkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.